Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah. Shadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa azza jundah wa hazama al-ahzab. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Wa qala wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr. Allah Ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Izinkan saya menyampaikan salam hormat kepada keluarga besar jamaah Masjid Ar-Ridwan, baik dari lingkungan RW 04 maupun RW 05. Kita sampaikan salam hormat kepada para imam-imam sholat tarawih, para petugas-petugasnya, para sesepuh masyarakat, ketua DPR Masjid Ar-Ridwan, dan semua seksi-seksi yang telah menjalankan amanah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang ke-17 dari tahun
hafal ribuan hadis, gak perlu dicatat, disimpan dalam hati. Sehingga Nabi Muhammad ketika dia terima Al-Quran dari malaikat Jibril, disimpan lalu disampaikan kepada sahabat. Ada memang Nabi Muhammad mempunyai sekretaris pencatat pencatat Al-Quran yang demikian dicatat melalui kulit-kulit hewan, daun-daun, batu-batu, pelepah-pelepah, kayu-kayu tersimpan. Lalu pada masa Sayyidina Utsman baru Al-Quran itu dihubungkan dengan buku. Pada waktu sedang mencatat ada 66 Al-Quran hidup dan disebarkan di berbagai provinsi yang ada pada saat itu. Maka hikmahnya kepada kita bahwa kita menjadi umat Nabi Muhammad, ada satu tugas menjaga Al-Quran adalah kita jaga Al-Quran. Dari mana kita menjaga Al-Quran?
demi kuda-kuda yang berlari kencang, yang terengos-engos bahasa kita, memercikan api dari pantulan kakinya, yang menyerang musuh di tengah-tengah pasukan pada jantung. Itu pesan tentang hari kiamat, bahwa hari kiamat datang tiba-tiba tanpa ada persiapan kita sebelumnya. Digambarkan dengan suatu pasukan menyerang musuhnya pada waktu subuh, musuh belum siap, dihajar dengan tangannya. Itulah hari kiamat. Tapi si Nabi mengatakan, zaman sekarang katanya udah nggak pakai kuda, zaman sekarang udah pakai motor mobil. Itu karena dia nggak belajar. Nah, yang menjadi penting sekarang saya sampaikan, kekurangan kita adalah zaman sekarang belajar Al-Quran dan tidak mau pandai amanat isyarat-isyarat Al-Quran. Pesan-pesan Al-Quran tidak pernah kita sampaikan. Dalam salah satu buku ahli tafsir terbuka di Indonesia, Profesor Dr. Buraidah dalam tafsirnya menjelaskan begini, tidak ada satu ide apapun, tidak ada suatu ide apapun, pendapat apapun yang sifatnya universal. Al-Quran sendiri itu sama, ya. Tidak ada suatu ide apapun yang sifatnya universal. Universal boleh menyangkut sampai sepanjang masa ada. Kenapa? Pasti terbatas oleh waktu dan zaman. Tidak itu. Tidak termasuk Al-Quran juga sama. Tetapi Al-Quran yang kita ambil adalah amanatnya, pesannya. Itu. Konsep-konsepnya boleh jadi untuk jalan zaman. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan untuk pada umat abad ke-7 yang tidak sama dengan manusia abad ke-21. Imajinasi mereka seperti itu, ya, khayal mereka seperti itu. Maka Al-Quran diturunkan kepada mereka dengan menggunakan fantasinya mereka, imajinasi mereka. Sekarang ibu bapak ini, Al-Quran kalau menggambarkan surga kan selalu gini kalimatnya: sungai-sungai yang mengalir, kebun-kebun yang hijau, buah-buah yang menjuntai, air susu, air jahe, dan macam-macam. Ditambah dengan bidadari-bidadari yang merawat, sungai-sungai yang mengalir, taman-taman. Kenapa demikian? Karena fantasinya orang Arab itu, kota Mekah yang besar digambarkan seperti itu akan menjadi spiritual mereka. Tapi Anda kata gini ya, Al-Quran diturunkan di Bogor, ya, di Bogor, air ngalir, pohon banyak, adem. Itu kata orang Bogor, nah, biasa-biasa aja. Ya, Anda kata itu orang Bogor, ya, kata Allah, surga itu sungai-sungai yang mengalir, pohon-pohon, buah-buah. Kata orang Bogor di situ banyak, apa yang nggak berpikir surga. Begitu kira-kira. Tapi bukan itu maksudnya. Tapi pesan bahwa surga itu indah. Tapi kenapa menggunakan imajinasi fantasi itu? Masalahnya ada itu kan untuk orang Mekah yang tiap kali kepanasan itu di atas pasir. Kagak pernah makan jamur, kagak pernah makan kaki. Ya orang Mekah pernah tahu sekarang kaki yang sekarang ada. Begitu. Tetapi yang diambil adalah pesan bahwa apa? Surga itu sudah. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan surga itu apa sih? Ainun ra'at wala budun zami'ah wala khatara ala qalbi dan tidak pernah terlintas oleh kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau malam Jumat baca apa? Hah? Sin. Yang khusus malam Jumat apa dibaca? Surat Al-Kahfi. Itu kata Nabi, baca surat Al-Kahfi. Kata Nabi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi
ojak tahu deh pandai masak. Oh itu